Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hari ini kita baru saja melalui satu acara di mana acara yang baru kita lalui itu adalah acara yang langsung dilegalisir oleh Allah. Bersyukurlah Ananda berdua mengalami hal yang demikian dalam hidup ini. Dan sebagai orang tua kami yang hadir di sini, saya berterima kasih kepada Bapak Adnan Anwar beserta Ibu Zurnel dan Ibu Teresia yang memberi kepercayaan atau amanah kepada Ibu untuk memberi nasihat pernikahan. Salam takzim saya kepada para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini. Ibu sesungguhnya kepingin berbicara dalam bahasa Minang karena acara ini dirangkai dengan adat Minang. Tetapi Ibu khawatir apa yang Ibu sampaikan dalam bahasa Minang tidak dipahami sepenuhnya oleh Ananda berdua. Karena Ibu fokus kepada Ananda berdua dan kepada anak-anak muda, ibu-ibu muda, termasuk juga kami orang tua. Karena nasihat pernikahan adalah nasihat yang berlaku sepanjang hidup. Tidak hanya kepada pengantin baru. Untuk itu, izinkanlah Ibu berbicara tentunya dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang Ibu sampaikan. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bapak Penghulu dalam khutbah nikah tadi, itu sudah memenuhi persyaratan dan mumpuni. Dan itu merupakan syarat yang mengiringi acara akad nikah. Itu adalah tugasnya Bapak Penghulu. Lalu mungkin timbul pertanyaan kita, kenapa ada lagi nasihat pernikahan? Seolah-olah tumpang tindih. Inilah yang disebut dengan, kalau kita sekolah itu penjabaran. Khutbah nikah disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran, maka kita jabarkan, kita ejawantahkan dalam pemahaman bahasa kita sehari-hari. Semoga itu membantu Ananda untuk memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Penghulu tadi. Alhamdulillah. Nikah adalah suatu sarana yang menghubungkan atau yang menjalin. Apa yang dijalin adalah kasih sayang. Jadi pernikahan itu adalah jalinan kasih sayang yang dilegalisir oleh Allah. Untuk itu para hadirin yang hadir tadi sewaktu akad nikah itu aras Allah terbuka sampai ke langit. Jadi seyogianya waktu itu kita semua berdoa dan fokus kepada Allah. Karena pada saat itu ruangan ini langsung dipantau oleh Allah dari langit. Itu sewaktu akad nikah aras Allah terbuka. Demikianlah Allah memberi keistimewaan kepada ijab kabul. Disebut dalam Al-Quran itu misaqan ghaliza, ikatan yang kuat. Nah, alhamdulillah itu telah Ananda lalui dan selamat. Untuk itu berhak kami semua mengucapkan barakallahu laka alaika barakah. Allahumma bainakuma fi khair. Semoga keberkahan bagi Ananda berdua, bagi kami jemaah atau yang hadir semua pada hari ini dalam kebaikan. Itulah harapan kita. Jadi kebaikan atau keberkahan pernikahan Ananda itu akan meluas, akan memancar kepada siapapun. Itulah yang disebut dengan pernikahan yang penuh rahmat. Lalu tadi dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Bapak Penghulu dan dibacakan oleh Qari'ah,
itu adalah ayat-ayat yang Allah atur sedemikian rupa sehingga yang disebut dengan jalan kasih sayang atau silaturahim, selalu kita dengar silaturahmi sama saja, itu adalah jalinan kasih sayang yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Allah. Ada 7 jalinan kasih sayang. Yang pertama adalah Allah sendiri menjalin kasih sayang dengan calon manusia, janin yang masih berada di perut ibunya pada waktu berumur 120 hari, 4 bulan. Jadi waktu 4 bulan kurang 1 hari, janin itu belum mempunyai ruh. Masih diam. Jadi ibu-ibu yang hamil tidak akan merasakan apapun. Hanya seperti membawa sebongkah daging yang di dalamnya ada darah, ada ini diceritakan dalam Al-Quran. Tapi begitu 120 hari, Allah berkenan meniupkan ruh kepada janin itu. Pada saat sebelum akan ditiupkan, Allah mengambil kesaksian kepada ruh. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum. Apakah engkau mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Lalu ruh itu menjawab, qalu bala sahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Jadi setiap janin yang sudah berumur 120 hari, maka dia telah bersaksi bahwa Rabbnya, Tuhannya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti setiap janin, setiap bayi yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua suci, semua beriman kepada Allah. Tetapi nanti orang tuanya lah yang menjadikan mereka mungkin mempunyai keyakinan yang berbeda. Nah itu, jadi Allah telah memulai komunikasi dengan seorang calon manusia yang belum dilahirkan. Itu silaturahim antara Allah dengan bayi atau katakanlah janin yang masih sangat prematur. Lalu yang kedua, silaturahim atau silaturahmi kita adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat kepada nabi. Karena itu diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallima taslima. Bersalawat jugalah kamu wahai orang beriman kepada nabi itu. Jadi salawat itu adalah hubungan kasih sayang kita kepada Allah. Makanya setiap disebut nama Nabi, nama Rasulullah, kita disunahkan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tanda kasih kita, tanda sayang kita kepada beliau. Silaturahim yang kedua. Silaturahim yang ketiga tadi terkandung di dalam surah yang dibaca oleh Uni, yaitu surah An-Nisa ayat 1. Yang artinya tadi disebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, semua manusia dipanggil, tidak ada perbedaan ras, suku, bangsa, keyakinan, warna kulit. Semua manusia Allah panggil. Kata Allah, takutlah atau bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Semua kita berasal dari Nabi Adam. Semua kita paham itu. Kemudian dari Nabi Adam, wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan pasangannya, Ibunda Siti Hawa. Kemudian wabatha minhuman rijalan katsiran wa nisa, berkembang biak seperti sekarang, laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu kata Allah, wattaqullaha alladzi, bertakwalah kamu, tasaaluna, kamu akan saling meminta, saling membutuhkan. Jadi manusia yang banyak itu tidak mungkin bisa hidup sendiri, walaupun setinggi apapun sekolahnya, sehebat apapun karirnya, dia jadi siapapun, dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi Allah perintahkan, kamu akan saling meminta, wal arham, karena itu berkasih sayanglah. Seperti papa, dia seorang dokter, tidak ada dokter kalau tidak ada orang sakit. Kalau ada guru, tidak ada guru kalau tidak ada murid. Begitu seterusnya. Jadi itulah hubungan silaturahim yang diperintahkan Allah bagi kita dengan sesama.
siapapun. Kemudian yang keempat, Allah perintahkan adalah hubungan kasih sayang dengan kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah tetapkan bahwa yang wajib kalian sembah itu hanya satu, yaitu Dia. Dia itu adalah Allah. Lalu disambung oleh Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua di sini yang dimaksud adalah yang pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang melahirkan pasangan hidup kita. Kita suka menyebutnya dengan mertua. Lalu yang ketiga para guru-guru kita. Jadi tiga itu adalah orang yang wajib kita berbuat kebaikan, berbakti. Kalau mereka tidak ada lagi, mendoakan. Kalau mereka jauh, kita berempati. Kalau kita dengar mereka sakit, kita berdoa. Kalau memang bisa kita kunjungi, kita kunjungi. Berkhidmatlah kepada mereka. Apakah untuk Anda saja? Bukan. Termasuk ibu. Ibu pun anak terhadap orang tua ibu. Jadi itu berlaku buat siapa saja. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Yang melahirkan kita, yang melahirkan pasangan kita, yang menjadi guru-guru kita. Itu silaturahim yang keempat. Kemudian tadi baru saja terbentuk silaturahmi atau silaturahim yang baru antara Sarah dengan Kevin. Ibu kepingin sebut nama Sarah dengan lengkap dulu. Agita Sesara. Ibu takut menyebut nama Kevin. Kevin Siraj Faizun Dafir Wardana. Alhamdulillah. Ibu dari kemarin ngafalinnya. Supaya enggak tegang. Nah, tadi barusan Kevin dengan Sarah menjalin silaturahim yang dilegalisir oleh Allah. Kenapa Allah perlu melegalisir? Karena yang halal menjadi haram. Yang tadinya bukan muhrim bisa menjadi muhrim. Yang tadinya antara Kevin dengan Mama Nel itu bukan muhrim. Sekarang tidak batal wudhu kalau bersinggungan. Nah itu yang disebut dihalalkan. Yang tadinya tidak halal jadi halal. Seperti itu. Sekiranya Kevin masih ada papa, maka Sarah dengan papa, Denny juga tidak batal wudhu. Itulah yang dihalalkan. Begitu seterusnya. Ada beberapa hukum yang terkaitan dengan itu. Begitulah Allah memberi kemudahan kepada kita karena kita hidup akan bersentuhan, berkasih sayang, dan bertemu kapanpun melebihi pertemuan sebelum kita menikah. Itu silaturahim yang berikutnya. Lalu yang berikutnya silaturahim yang diperintahkan antara ibu dengan anak. Kalau tadi anak dengan orang tua, sekarang orang tua dengan anak. Sekarang Kevin dengan Sarah masih berdua. Tapi insya Allah dengan izin Allah akan menjadi seorang ibu dan ayah bagi anak-anaknya. Maka itu juga hubungannya diatur oleh Allah. Hendaklah kalian waqalu, dikatakan orang-orang yang seperti Kevin sekarang ini, walladzina, orang-orang yang maksud yang sudah menikah, yang sudah menjadi calon ibu dan ayah, maka dia akan mengatakan waqaluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayuna waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang qurrata ayun. Qurrata ayun itu menyenangkan mata. Kalau dilihat kita senang, kalau dipanggil suaranya enak menjawab, kalau disuruh dia mengerjakan dengan senang hati. Itulah yang qurrata ayun. Anak yang demikianlah yang kita mohon kepada Allah. Lalu kata Allah, anak itu akan kamu jadikan apa? Lalu kita mungkin sebagai manusia mau jadi dokter, biar seperti papa, mau jadi ini, mau jadi ini. Tapi Allah meminta bukan hanya sampai di situ. Waja'alna lil muttaqina imama. Dia hendaklah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Berarti kalau kita berharap anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, tentulah kita lebih dahulu harus menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang disebut dengan
doa yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya berlaku buat anak kita. Mustahil anak kita tuntut untuk bertakwa sementara kita tidak concern dengan ketakwaan. Nah, alhamdulillah. Lalu yang terakhir, silaturahim yang diperintahkan Allah adalah antara kita dengan bumi alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi yang kita lihat setiap hari, pagi, sore, malam, hujan, panas, ada bulan, ada bintang. Kevin dengan Sarah lebih pintar dari ibu tentang ini. Di situ adalah kebesaran Allah. Dan Allah mengatakan sesungguhnya semua yang diciptakan Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang batal. Yang batil itu artinya tidak ada yang salah. Dari susunan apapun di muka bumi ini, semua perfect. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan untuk menilai alam. Contoh yang paling dekat, hampir 3 tahun yang lalu, kita bertemu atau dijadikan Allah yang namanya virus corona. Semua kita marah kepada corona. Semua kita memaki kepada corona. Semua kita tidak suka. Semua kita kepingin cepat coronanya pergi. Padahal ayat itu menjanjikan ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Sekarang setelah corona mulai beransur dia pergi atau hilang, kita merasakan ternyata banyak kebaikannya kepada kita. Banyak yang diberikan kepada kita perubahan dalam hidup. Kita mempunyai concern kepada kebersihan, kepada kesehatan. Kita sakit, kita peduli dengan orang lain. Orang lain sakit, kita pun menjaga diri. Dahulu kita enggak. Kita sakit, ya kita sakit aja. Orang bukan urusan kita. Sekarang semua harus kita lihat sedemikian rupa. Itu pelajaran dari corona. Jadi di situ buktinya bakteri sekecil apapun ternyata ada manfaat buat kita manusia. Nah, itu 7 silaturahim atau hubungan kasih sayang yang diperintahkan Allah. Ibu yakin Kevin, Sarah dan kita semua yang hadir sudah melakukan hal yang demikian. Tetapi tidak ada jaminan itu kita lakukan dengan seimbang. Mungkin kita baik hubungan dengan Allah tetapi tidak baik dengan masyarakat. Atau kita baik dengan orang tua tapi kepada anak-anak kita tidak mesra. Atau kita sayang kepada anak-anak kita tetapi kita tidak peduli kepada alam. Itulah hal-hal yang kemungkinan terjadi. Untuk itu Allah memberikan tuntunan lagi. Hendaklah supaya hal itu tidak terjadi, kata Allah, wasta'inu bisabri wasshalah. Selalulah minta tolong dengan penuh kesabaran dan solat. Jadi yang dua ini hendaklah menjadi tameng bagi Kevin dan Sarah, termasuk kami yang tua, semua yang hadir tidak bisa ditinggalkan. Mungkin kita pernah meninggalkan, pernah kita lalai. Momentum ini ambillah untuk kita memulai sesuatu dari titik nol dalam kehidupan rumah tangga. Mulai saat ini solat tidak lagi dilalaikan, solat apalagi tidak lagi ditinggalkan. Dan sabar haruslah berdekatan dengan solat. Sabar itu usaha, solat itu doa. Berdoa saja tanpa usaha percuma. Lalu berusaha saja tanpa berdoa juga sia-sia. Nah, karena itu itulah cara memelihara silaturahim yang 7 tadi. Lalu yang berikutnya cara memeliharanya, hiduplah dengan seimbang. Seimbang artinya kita ini kadang-kadang diberi Allah hal-hal yang kita tidak suka. Yang kita minta 3 mungkin Allah beri 1. Itu namanya ada kekecewaan kita. Tapi Allah mensyaratkan radhiyallahu anhum waradu anhu. Redolah mereka kepada radhiyallahu, aku reda kepada mereka jika mereka redo kepadaku. Jadi setiap Allah berikan apapun keputusannya kita terima. Maka Allah akan menerima kita. Itu cara untuk kita menyeimbangkan perasaan kita. Karena kekecewaan demi kekecewaan pasti ada dalam hidup kita. Setiap kita kecewa, kita berusaha redho,
berusaha menerima, maka Allah akan berikan hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah lebih tinggi nilainya daripada surganya Allah. Nah, yang terakhir, jadilah orang atau pasangan hidup yang saling menerima apapun keadaan. Kevin ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Sarah begitu juga, ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Itulah manusia. Karena itu, jadilah pasangan yang saling menerima, saling menyesuaikan, maka saling mencukupi. Kekurangan Kevin ditutup oleh kelebihan Sarah, kekurangan Sarah ditutup oleh kelebihan Kevin. Sehingga terjadilah rumah tangga yang sering kita dengar mawaddah warahmah. Mawaddah itu artinya cinta kasih. Cinta kasih yang penuh rindu, ada cemburu, ada marah. Nah itu kalau baru-baru menikah tuh mawaddah. Ngapain sih kok belum pulang? Kenapa sih ditunggu makan kok nggak makan? Oh curiga, ada yang begitu. Ada debaran-debaran. Itu mawaddah. Nah, itu biasanya pada orang-orang sampai umur 40-an atau 50-an. Tapi kalau sudah 50-an atau 70-an lebih seperti ibu ini, yang adalah warahmah, kasih sayang. Kalau terlambat pulang nggak dimarahin lagi. Kok lama pulangnya? Udah makan obat belum? Tadi tongkat tinggal di mana kek? Jadi rahmah, tidak marah. Tapi kalau masih muda ada marahnya. Itu diciptakan Allah. Nikmati itu. Nikmati semuanya itu. Tetapi tidak sampai meruntuhkan misaqan ghaliza, ikatan yang kuat. Nikmati saja dinamika itu. Alhamdulillah. Nah yang terakhir, peduli kepada lingkungan. Hatta hanya seekor semut, hatta hanya sepotong rumput, kita sayangi, kita kasihi. Dengan berkasih sayang dengan alam, dengan makhluk, bertanda kita bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Siapa yang tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Ya, Alhamdulillah. Dari raut muka Kevin dan Sarah, Ibu yakin insya Allah Ananda berdua paham apa yang Ibu sampaikan. Ibu berharap paham, setelah paham berniat untuk mengamalkan, dan setelah itu berniat untuk menyampaikan lagi kepada siapapun. Sehingga ini menjadi pengetahuan dan menjadi amal bagi kita semua. Dan itulah para bapak dan ibu yang saya hormati, bekal yang kita berikan kepada mereka berdua, walaupun bekal mereka sudah sangat mumpuni dengan sekolah, dengan karir dan sebagainya, tapi kata Allah, bekal yang paling baik adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal ketakwaan itulah yang baru Ananda terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sampai di situ Ibu cukupkan. Ini amanah dari Papa. Mudah-mudahan Papa senang atau menerima anaknya dinasihati oleh Ibu. Untuk itu sekali lagi Ibu ucapkan selamat. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairi. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita diijabah Allah pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini adalah hamba-hambamu yang penuh dengan keaniayaan, penuh dengan dosa. Mohon diampuni kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami amatlah merugi. Rabbana innana amanna, faghfir lana dzunubana, wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami ini sesungguhnya beriman kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami, jauhkanlah kami dari azab neraka-Mu. Rabbana innana amanna wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah, tetapi kami banyak berlebih-lebihan dalam urusan kami. Karena itu ampunilah kami dan tolonglah kami dalam berhadapan dengan orang-orang yang ingkar kepadamu. Rabbana faghfir lana dzunubana
wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, kasihanilah mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak keturunan yang menyejukkan mata. Semoga mereka akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman hanya kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, senantiasa curahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, dan baguskanlah setiap urusan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah kami petunjuk. Karuniakan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang memberi karunia kepada kami. Allahumma arina haqqa haqqa wa dzu'na tiba'ah. Allahumma arina batila wa dzu'na tinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Beri kami kemampuan untuk menjalaninya. Sebaliknya, perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah. Beri kami kemampuan untuk menghindar daripadanya. Rabbana atmim lana nurana wafir lana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahayamu kepada kami ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah.